Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kroyo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta segenap karyawan SD Negeri Kroyo, yang kami cintai dan kami banggakan, anak-anakku sekalian, keluarga besar SD Negeri Kroyo. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kita dapat bertemu, berkumpul untuk mengikuti upacara bendera pada pagi ini. Kita memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kiranya anugerah yang kita terima senantiasa dapat kita rasakan di setiap langkah kehidupan kita. Peserta upacara yang kami hormati, di kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berada di tengah-tengah anak-anakku sekalian, para pelajar generasi muda yang tengah mempersiapkan diri, membekali diri untuk menyongsong masa depan yang cerah. Anak-anakku yang kami banggakan, masa muda adalah masa yang indah, masa yang penuh kebebasan dalam membentuk diri kita untuk menggapai hari esok yang gemilang. Kebebasan yang ada di depan kita adalah kebebasan untuk memilih apa yang terbaik, apa yang kita minati, apa yang kita inginkan untuk masa depan yang kita idam-idamkan. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa saat ini bangsa Indonesia telah berperang melawan peredaran gelap narkoba. Hasil dari beberapa pengungkapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa pelajar menjadi sasaran bagi para pengedar dan sindikat para pelaku kejahatan narkoba. Bahkan di Kabupaten Sragen, selama tahun 2016, Satuan Narkoba menerima 29 laporan kasus narkoba dan dapat mengamankan 36 orang tersangka. Dari beberapa tersangka yang diamankan, ada diantaranya anak-anak atau pelajar. Hal ini membuktikan bahwa peredaran narkoba di Kabupaten Sragen sudah benar-benar mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan yang serius dengan melibatkan seluruh dinas dan instansi. Tetapi peran daripada para guru dan orang tua wali murid paling penting dalam mengantisipasi hal ini, karena beliaulah yang setiap hari mendampingi dan mengawasi anak-anakku sekalian. Di sisi lain, masalah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas juga didominasi oleh anak-anak pelajar yang sebenarnya menurut undang-undang belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor, namun karena berbagai pertimbangan oleh orang tuanya diizinkan anak-anakku sekalian untuk mengendarai sepeda motor pada saat sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu guru dan anakku sekalian, mungkin anak-anakku sudah tidak asing melihat anak-anak baru pelajar SD kelas 5, kelas 6 sudah
pandai mengendarai sepeda motor. Bahkan ada yang berboncengan 2-3 anak tidak pakai helm dan dengan kecepatan yang tinggi. Betul anak-anakku? Jadi saya mohon menghimbau kepada anak-anakku yang saya cintai di SD Negeri Kroyo ini, janganlah sekali-kali mengenal sepeda motor. Anak-anak masih di bawah umur, jagalah keselamatan diri Anda. Kalaupun bapak atau ibu anak-anakku mengajari sepeda motor, jangan mau, ya. Itu menunjukkan bahwa orang tua kalian adalah tidak sayang kepada kalian. Nanti kalau sudah terjadi kecelakaan, yang susah kita semua. Saya lanjutkan. Untuk itu, melalui forum ini kami mengajak kepada kita semua, mari kita jaga dan didik anak-anak kita. Beri pemahaman dalam memilah dan memilih teman yang baik, dan jangan mudah terpengaruh agar dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun sekolah di mana adik-adik bersekolah. Di samping itu, masalah radikalisasi dan anti Pancasila saat ini juga menjadi perhatian pemerintah. Anak-anakku yang masih panjang langkahnya ke depan harus bisa menjadi duta penyelamat agar aksi radikalisme dan anti Pancasila tidak berkembang dan dapat dikikis sampai tuntas. Anak-anakku sekalian, disadari atau tidak, sebagai anak muda terkadang merasa sudah dewasa, sehingga dalam banyak hal merasa tak perlu pendampingan untuk memutuskan sesuatu. Padahal sesungguhnya kedewasaan seseorang dapat dilihat dari kearifannya dalam bersikap. Secara fisik mungkin Anda tampak dewasa, tetapi secara kejiwaan masih perlu dipupuk. Sementara itu kita tahu banyak pengaruh yang disadari ataupun tidak terkadang bisa menjerumuskan kita. Saat ini sebenarnya Anda dalam proses pendewasaan diri. Bukan hanya diharuskan memilih sebagaimana memutuskan untuk bersekolah di sini, tetapi Anda harus belajar pula memilah, artinya mana yang baik dan mana yang tidak baik, bahkan bisa jadi merugikan Anda. Oleh sebab itu, saya menghimbau: 1. Hindari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Belajarlah untuk kritis dan mampu menganalisa setiap wacana, pengetahuan atau pemahaman. Jika Anda ragu, mintalah pendapat kepada orang tua ataupun orang dewasa yang cukup memberi pemahaman kepada anak-anakku. Carilah wawasan yang cukup sebelum membuat keputusan. 2. Sebelum terjerumus, waspadalah terhadap orang-orang yang berusaha untuk membujuk anak-anakku dengan janji-janji yang menggiurkan. 3. Memilih teman dekat yang baik. Teman yang baik, ia akan baik. Sebaliknya, teman orang yang jahat, ia akan ikut jahat. Karena itu anak-anakku hendaknya memilih teman yang baik, yang kuat agamanya, kuat imannya, agar anak-anakku juga ikut baik. 4. Menyibukkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang positif, seperti sepak bola, bola voli, bulu tangkis, seni tari, seni musik, dan lain-lain. 5. Taati peraturan lalu lintas yang ada dan hindari pelanggaran sekecil apapun, agar anak-anakku terhindar dari kecelakaan lalu lintas. 6. Laporkan setiap hal yang diduga merupakan bibit-bibit masalah terkait kejahatan, narkotika, dan pelanggaran hukum lainnya. Akhirnya, dengan memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, semoga
generasi muda kita terhindar dari pengaruh yang merugikan bangsa dan negara, serta mampu mempersiapkan diri dan pada saatnya dapat memperoleh masa depan yang gemilang. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, di sini saya pribadi ingin mendoakan kepada anak-anakku semua SD Negeri Kruyo, semoga nantinya adik-adik sukses semua. Khususnya yang kelas 6 siap menghadapi ujian nasional. Mudah-mudahan anak-anakku kelas 6 bisa mengerjakan dengan lancar dan menghasilkan nilai yang terbaik. Bisa diterima di sekolahan yang Anda cita-citakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.